Udah selesai, yuk boleh. Oke, teman-teman semuanya izin dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan selamat siang kepada Bapak Iqbal selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, kami dari kelompok 11 izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan membahas tentang pemikiran pendidikan Ahmad Hasan atau Persis. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dari anggota kelompok 11, yaitu di antaranya, next slide teh. Next slide teh. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 11, yaitu ada Asti Rahmawati selaku pemateri pertama, dan saya sendiri Ayu Rahmawati selaku moderator, dan juga sebagai pemateri kedua. Selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, untuk pembahasan pertama ini mengenai latar belakang akan disampaikan oleh Teh Asti Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Nah, di sini ada latar belakang. Pendidikan di Indonesia banyak diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan yang notabene beragama Islam. Persatuan Islam atau Persis adalah salah satu organisasi Islam berbasis masyarakat yang menerapkan pendidikan sesuai pada tuntunan Al-Quran dan hadis. Tokoh Persis yang telah berperan dan berjasa besar dalam ini adalah Ahmad Hasan. Beliau seorang ilmuwan Persis, mujtahid, dan sosok ulama yang mandiri dan serba bisa. Sejak tahun 1924, Persis telah menyelenggarakan kelas pendidikan iman dan ibadah untuk orang dewasa. Lembaga pendidikan ini terus berkembang sejak Ahmad Hasan masuk Persis pada tahun 1926. Perkembangan Persis tidak hanya itu terjadi di bidang pendidikan, tetapi di bidang literasi dan publikasi seperti pencetakan buku dan majalah juga berkembang pesat. Nah, Ahmad Hasan adalah seorang pemikir Islam yang sangat menyukai diskusi. Bahkan sejarah telah mencatat bahwa Ahmad Hasan sering melakukan diskusi kritis bersama Presiden Soekarno tentang berbagai hal yang salah satunya adalah diskusi tentang konsep negara bangsa. Nah, mengingat Hasan sangat berperan dalam pendidikan anak bangsa, maka sangat penting untuk mendiskusikan pemikirannya, terutama tentang pendidikan Islam. Oke, lalu di sini sudah terlihat belum slide-nya? Lalu di sini ada biografi Ahmad Hasan. Nah, Ahmad Hasan lahir di Singapura pada tahun 1887. Ayahnya bernama Ahmad. Ahmad Cina Fafu Marikar berasal dari India yang masih merupakan keturunan ulama Mesir berbahasa Tamil. Ibunya bernama Muznas, berasal dari Palekat Madras. Keduanya menikah di Surabaya, kemudian menetap di Singapura.
Ahmad Hasan merupakan nama yang dipengaruhi oleh budaya Singapura. Nama aslinya adalah Hasan bin Ahmad. Namun, karena mengikuti kelaziman budaya Melayu, akhirnya nama Hasan Ahmad berubah menjadi Ahmad Hasan. Oke, di sini berubah menjadi Ahmad Hasan. Beliau menikah pada tahun 1911 dengan Maryam, peranakan Melayu Tamil di Singapura. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 7 orang putra-putri, yaitu Abdul Qadir, Jamilah, Abdul Hakim, Zulaika, Ahmad Muhammad Said, dan Mansur. Nah, pada tahun 1940, Ahmad Hasan pindah ke Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, untuk mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Persis. Dan pada tanggal 10 November 1958, Ahmad Hasan meninggal di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Lalu di sini ada perjalanan pendidikan Ahmad Hasan. Pada usia 7 tahun, Ahmad Hasan sudah mulai mempelajari Al-Quran dan pengetahuan asas dalam bidang agama. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, kedua pelajaran itu dapat diselesaikannya dalam waktu 2 tahun. Setelah itu, Ahmad Hasan masuk sekolah Melayu selama 4 tahun dan mempelajari bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Sambil berdagang, Ahmad Hasan memperdalam ilmu agamanya pada Haji Ahmad di Bukit Tiung dan Muhammad Taib di Mintorod. Pelajaran yang diterima Ahmad Hasan sama saja dengan apa yang diterima anak-anak muda waktu itu, yakni bagaimana cara sembahyang, wudu, puasa, dan lain-lain. Selain itu, beliau juga mempelajari nahwu dan sorof pada Muhammad Taib. Nah, Ahmad Hasan sebagai orang yang tangguh kesediaannya untuk belajar tata bahasa Arab, nahwu, dan sorof, tidak merasa enggan menerima segala syarat yang dimaksudkan untuk dirinya. Persyaratan tersebut diantara lain yaitu yang pertama, Ahmad Hasan harus datang pagi hari sebelum sholat subuh. Lalu yang kedua, Ahmad Hasan tidak diperbolehkan membawa kendaraan ke tempat guru. Setelah sekitar 4 bulan belajar nahwu dan sorof, dia merasa tidak mendapatkan pelajaran kemajuan. Tapi apa yang guru suruh dia lakukan dan hafal juga. Tanpa pemahaman, akhirnya semangat belajarnya menurun. Dalam keadaan, namun untung sang guru tetap berangkat haji dan ia beralih belajar kepada Abdullah Masnawi. Dia hanya belajar bahasa Arab dan mengambilnya selama 3 tahun. Lalu di sini ada riwayat pekerjaan Ahmad Hasan. Pada masa remaja, Ahmad Hasan sudah mencari nafkah dari pelayan toko sampai membuka vulkanisir ban. Beliau pun tetap rajin menuntut ilmu. Setelah ilmunya dirasa cukup, pada tahun 1910, Ahmad Hasan mengajar di madrasah dari tingkat ibtidaiyah sampai tsanawiyah. Pada tahun 1912, Hasan bekerja di Surat Kabar, utusan Melayu yang diterbitkan oleh Singapura. Pres Ahmad Hasan menulis artikel yang berisikan nasihat-nasihat, mengajak pada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Pada tahun 1924, Ahmad Hasan pergi ke Bandung bertujuan untuk memperdalam ilmu pertenunan
selama 9 bulan. Ia tinggal bersama keluarga Yunus, seorang pendiri Persis. Selama di Bandung, inilah Ahmad Hasan sering ikut aktivitas di Persis dan secara resmi menjadi anggota pada tahun 1926. Hasan masuk Persis ketika Ormas Islam ini berusia 3 tahun. Dan rupanya beliau segera populer di kalangan kaum muda yang progresif. Tahun-tahun berikutnya, Ahmad Hasan identik dengan Persis, begitu pula Persis identik dengan Ahmad Hasan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Asti atas pemaparan pemateriannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, mengenai pendahuluan dari siapa sosok Ahmad Hasan tersebut, terus apa itu Persis, dan juga sedikit biografi dari Ahmad Hasan. Lalu selanjutnya Teh. Tenangnya dua-dua lagi. Ya, selanjutnya di sini ada pemikiran dari Ahmad Hasan. Nah, pemikiran menurut Ahmad Hasan di sini itu pemikiran mengenai Islam gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya. Pemikiran Ahmad Hasan terkait dengan Tuhan dan sifat-sifatnya dan kaitannya dengan manusia mempunyai hubungan yang tidak bisa dilepaskan. Misal, takdir kemiskinan manusia itu ditentukan faktor usaha manusia yang kemudian divonis oleh takdir Tuhan. Nah, Tuhan menyeru manusia untuk berusaha terlebih dahulu sebelum takluk pada takdir Tuhan. Jadi, menurut pemikiran Ahmad Hasan itu, bahwa memang kita sudah ditakdirkan oleh Tuhan, namun manusia juga memiliki kekuasaan untuk merubah dirinya terlebih dahulu gitu sebelum takluk pada takdir Tuhan. Lalu berikutnya ada kenabian. Ahmad Hasan menjelaskan bahwa untuk menjadi nabi tidak bisa dipelajari dengan ilmu atau sihir yang bisa menjadikan seorang nabi. Tapi seseorang yang bisa menjadi nabi itu merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Tidak hanya orang yang mengaku nabi, tetapi sebenarnya ia bukan nabi. Bahkan ia dimasukkan kepada orang yang tidak tahu diri dan tidak mau menempatkan dirinya pada takdir Tuhan. Ya, lalu selanjutnya itu ada Tuhan pemberi hukum. Ahmad Hasan berkeyakinan bahwa sebagai pengatur dan pemelihara alam semesta, Tuhan telah menetapkan aturan-aturan dan pola-pola standar yang dikenal manusia sebagai hukum. Hukum agama atau syariat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan agar manusia menjadi bertakwa. Lalu juga ada dari pemberi hukum buatan manusia yang membentuk hubungan dan keterkaitan manusia dengan sesama manusia lainnya, serta mengatur perkembangan dan status masyarakat. Beliau berkesimpulan kalau bahwa hukum itu tidak lain harus dipatuhi dan pada umumnya manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Lalu yang terakhir ada pemikiran tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sangat penting bagi Ahmad Hasan dan Kesatuan Islam atau Persis. Dikarenakan pandangan fundamentalis Islam, penekanan yang diberikan tersebut Islam sangatlah dalam bentuknya yang murni
Dan dalam hadis itu, ia dapat diadaptasi kondisi dan konsep yang berlaku di dunia modern. Menurut pengamatan Ahmad Hasan, para ulama hadis membagi hadis menjadi dua bagian, yakni yang boleh dipakai dan yang tidak dipakai. Dan hadis yang tidak boleh dipakai tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang lemah riwayatnya dan yang palsu riwayatnya. Sedikit tambahannya, teman-teman. Maksud dari hadis yang tidak boleh dipakai itu dimaksudkan yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ialah hadis yang didengar dari Nabi oleh banyak orang, lalu disampaikan kepada orang banyak, sampai tercatat di kitab hadis. Sedangkan untuk hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh orang-orang yang tidak sebanyak hadis mutawatir. Lalu menurut Ahmad Hasan juga, untuk hadis yang lemah riwayatnya, maksudnya yang tidak boleh dipakai dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang lemah riwayatnya dan yang palsu riwayatnya. Kedua macam hadis ini tidak boleh dipakai untuk menetapkan hukum halal, haram, sunnah, atau makruh. Ia hanya boleh dipakai untuk membantu keterangan saja, bukan jadi pokok pedoman. Lalu selanjutnya, Teh Asti. Nah, lalu selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan dari Ahmad Hasan. Bagi Hasan, tujuan pendidikan adalah terbentuknya akhlak yang terpuji, peserta didik yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selain tujuan di atas, Ahmad Hasan juga menginginkan adanya lembaga pendidikan yang mampu melahirkan misionaris, baik dalam keterampilan bahasa Arab, pengetahuan Islam, aritmatika, geografi, dan sains keduniawian sebagai bekal bagi santri untuk melaksanakan dakwah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Ahmad Hasan juga berpendapat bahwa seorang guru harus mendidik peserta didik dengan hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi. Dalam menyampaikan materi juga, Ahmad Hasan menggunakan beberapa metode, mulai dari metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode debat. Sedangkan dalam proses evaluasi pembelajarannya, Ahmad Hasan menggunakan dua jenis evaluasi, yaitu lisan dan tulisan, seperti hafalan dan tes tulis bahasa Arab. Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap akhir pembelajaran, yaitu di tengah semester dan akhir semester. Selanjutnya, Teh. Nah, yang terakhir di sini ada karya-karya dari Ahmad Hasan. Tuh ada banyak banget ya teman-teman karya-karya beliau. Yang diantaranya ada Tafsir Al-Furqan, soal jawab tentang berbagai masalah agama, kitab pengajaran sholat, terjemah Bulughul Maram, ABD Politik, Adakah Tuhan, Al-Burhan, Al-Faraid, Al-Hidayah, Al-Hikam, Al-Iman, Al-Jawahir, Al-Manasik, Al-Mazhab, Al-Mukhtar, An-Nubuwah, Apa Dia Islam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Teh. Nah, baik, teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai pemikiran pendidikan menurut Ahmad Hasan. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk raise hand dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ada dua orang yang sudah raise hand terlebih dahulu. Yang pertama mungkin kepada Teh Adinda Zahra. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya.
Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana konsep tarbiyah dalam pemikiran Ahmad Hasan diterapkan di dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Kurikulum di sekolah-sekolah Persis. Apakah jelas? Ya, jelas Teh Dinda. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Lalu, terima kasih juga. lalu selanjutnya kepada Teh Aulia Fitriani dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya itu, ada nggak sih inovasi atau pendekatan yang khusus yang diusulkan oleh Ahmad Hasan untuk pendidikan non-formal? Apakah cukup jelas? Cukup jelas Teh Aul. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya untuk penanya terakhir ya, ini terakhir banget. Kepada Teh Arum Anastasia dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin bertanya, bagaimana pemikiran pendidikan Ahmad Hasan menanggapi peran agama dalam pengembangan karakter bangsa Indonesia di era modern? Oke, baik. Terima kasih Teh Arum atas pertanyaannya. Oh ya, teman-teman semuanya, ini dikarenakan waktu durasi Zoom-nya sebentar lagi akan habis, jadi kita keluar dulu ya. Nanti join lagi. Terima kasih.